kita sebagai orang percaya, berkat dan kemenangan, breakthrough itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai yang namanya kemenangan itu cuma menjadi slogan di dalam hidup kita. Tetapi benar-benar harus terjadi di dalam hidup kita. Mengapa banyak orang percaya takut menghadapi masalah, menghadapi musuh? Saudara, karena banyak orang percaya yang kurang paham dan kurang mengerti arti identitas diri kita. Saudara, identitas diri kita ini penting, di mana harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita punya identitas diri yang salah, ya, dan atau identitas diri kita hilang. Karena kalau identitas diri kita hilang, itu akan mempengaruhi mindset atau pola pikir kita. Bahkan kita akan kehilangan harta yang indah, yaitu His presence, hadirat Allah. Saudara, identitas diri kita itu adalah salah satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Saudara, tanpa identitas diri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, identitas diri itu seperti ID. Kalau di Indonesia KTP, paspor. Kalau kita tidak memiliki itu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saudara, Amsal 23 ayat 7a berkata, seperti seorang yang membuat perhitungan sendiri, itulah kita. Saudara, zaman dahulu orang-orang hebat di Alkitab itu harus bergumul dengan identitas diri sebelum Tuhan melakukan rencananya. Maka yang harus dibentuk dulu ialah identitas dirinya. Bagaimana Musa memandang dirinya waktu itu? Tuhan berkata pada Musa, pimpin bangsa Israel. Dan Musa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara. Aku berat lidah. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan manusia? Tetapi Musa ini masih ngotot. Bahkan dia berkata, Tuhan utuslah orang lain. Inilah identitas Musa yang salah, yang tidak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, kita lihat betapa kuatnya identitas diri yang salah itu melekat pada diri seseorang. Kadang kita tahu kebenaran dan Tuhan bicara kepada kita. Kita masih keras kepala karena identitas kita memimpin hidup kita. Saudara, betapa identitas diri yang salah itu mengekang orang-orang percaya. Sehingga mereka tidak bisa mempunyai mimpi yang besar. Tidak punya visi yang besar karena identitasnya salah. Saudara, selama identitas diri kita salah, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, identitas diri kita salah, itu akan menghalangi menerima janji Tuhan. Identitas diri yang salah menghalangi kita untuk kita memandang, mempunyai visi yang besar dari Tuhan. Dan iblis selalu merusak identitas diri kita. Kita ini kadang-kadang baik-baik, saudara. Iblis merusak seperti Hawa. Hawa itu kan diciptakan jati dirinya seperti gambar Allah. Tapi iblis masih rusak. Dia bilang kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan akhirnya dia lakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dibuang dari Taman Eden. Saudara, mungkin kita melewati banyak hal dalam kehidupan kita. Ada kesusahan, sakit penyakit, tekanan hidup. Akibat pandemik ini mungkin pekerjaan kita sepi. Keuangan kita mungkin tidak bagus. Rumah tangga berantakan. Ya. Kadang-kadang pekerjaan tidak ada. Saudara, ini adalah satu dinamika kehidupan yang kita lalui.
Tetapi jangan sampai dinamika kehidupan ini membentuk pola pikir kita yang salah. Membentuk identitas diri kita yang salah. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh dinamika kehidupan kita. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh sistem dunia. Tapi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Karena itu saudara, jangan sampai pikiran saudara disetting dengan dunia ini. Jangan sampai pikiran kita disetting dengan pengalaman masa lalu kita. Jangan sampai pikiran kita disetting oleh dinamika kehidupan kita. Tapi saudara harus membiarkan pola pikir saudara dibentuk oleh Tuhan dan disetting dengan firman Allah. Saudara, pola pikir saudara itu menentukan reaksi, respon dalam kita menghadapi sesuatu. Saudara, kita akan menjadi seorang yang berespon takut, gemetar, atau berani. Itu tergantung dari pola pikir kita. Yusuf itu banyak menghadapi masalah. Ya, masalah dia ditelanjangi saudaranya, dia dibuang di sumur, ya, dia di penjara. Tapi waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, dia berkata, engkau merancangkan semua yang tidak baik bagiku. Tapi Tuhan merancangkan yang baik bagiku. Karena apa? Yusuf punya identitas diri bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Saudara, di dalam Hakim-Hakim kita melihat bagaimana seorang yang bernama Gideon. Firman Tuhan berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, bukan satu waktu yang singkat, 7 tahun Gideon dalam tekanan yang besar. Saudara, ayahnya menyembunyikan dia di tempat pemerasan anggur. Dia seorang dari suku Manase, ya, paling muda di antara keluarganya. Waktu bangsa Israel menabur, saudara, itu bangsa Midian seperti belalang memusnahkan semuanya. Sehingga orang Israel itu bukan cuma melarat, tapi sangat melarat. Saudara, dan Alkitab menulis bahwa bangsa Israel dikuasai oleh orang Midian. Bangsa Israel tidak dikuasai Tuhan, tapi dikuasai oleh orang Midian. Saudara, apa yang dilakukan? Mereka ketakutan. Hidup di pegunungan, bukan di darat. Dia bikin gua-gua, kubu-kubu di sana. Mengalami hidup yang tidak wajar, saudara. 7 tahun lamanya tekanan yang dialami Gideon membuat identitas diri Gideon salah. Saudara, mungkin saudara mengalami tekanan hidup dalam hidup saudara. Mungkin bertahun-tahun yang terbentuk di dalam hidup kita. Pola pikir kita menjadi salah, identitas kita salah. Dan tanpa kita sadari, kita akan menentukan reaksi menghadapi masalah kita. Membuat kita menjalani kehidupan yang tidak wajar. Kita hidup tidak wajar, kita berpikir tidak wajar. Saudara, itu tanpa kita sadari. Tapi dalam keadaan sengsara bangsa Israel ini berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Saudara, sesulit apapun keadaan kita. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara. Amin. Saudara, ketika Gideon bersembunyi, waktu dia mengirik gandum dalam pemerasan anggur milik Yoas bapaknya. Pada zaman itu saudara, satu-satunya aset mereka adalah tempat pemerasan anggur Yoas bapaknya. Dan bapaknya tidak mau sampai orang Midian ini tahu dia punya itu semua. Karena itu Gideon disembunyikan di situ begitu lama. Saudara, itu yang menyebabkan identitas diri, pola pikir Gideon menjadi sangat ketakutan dan tidak wajar. Satu hari malaikat Tuhan datang pada Gideon. Dia berkata, Gideon, Tuhan menyertai engkau.
Engkau pahlawan yang gagak berani. Bayangkan saudara, ayahnya melihat dia sebagai pecundang. Dia seorang yang takut. Dia orang tidak berani bersembunyi. Tapi di pemandangan Tuhan, engkau pahlawan yang gagah berani. Saudara, orang bisa cerita apa kepada kita? Orang bisa berkata apa tentang kita? Orang bisa mengatakan apa kepada kita? Hidup kita bukan dari perkataan orang, tapi hidup kita dari perkataan Tuhan. Amin. Saudara, Gideon menjawab, Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami dalam keadaan begini? Saudara, ini satu pertanyaan klasik yang sering diucapkan kita. Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa pekerjaanku begini? Kalau Tuhan menyertai aku, kenapa aku sakit? Kenapa aku susah? Kenapa kerjaan sepi? Saudara, di tengah ketidakberdayaan Gideon, Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu. Padahal tidak punya kekuatan. Pergilah dengan kekuatanmu, selamatkan bangsa Israel. Gideon berkata, dia tidak percaya. Tetapi suatu hari Allah berkata pada Gideon, pergi dengan kekuatanmu. Bukan engkau yang berperang dan engkau tidak akan mati. Ketika Tuhan berkata demikian, Gideon baru tahu kalau Tuhan ada di hadapannya. Apa yang dilakukan dia setelah identitasnya berubah? Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dan menamai Tuhan itu keselamatan. Dan itu sampai sekarang, mezbah itu masih ada sampai sekarang di kota Orfa. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita punya identitas yang benar, maka kita otomatis ada kerinduan membangun mezbah. Hidup kita enggak akan asal-asalan. Hidup kita enggak akan sembarangan. Hidup kita enggak akan sembrono. Saudara, kita akan sering berdoa. Kita menyembah, kita intim dengan Tuhan. Dan kalau kita punya pengenalan yang kuat dengan Tuhan, maka kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, mungkin kita mengalami tekanan hidup dalam keluarga. Bertahun-tahun membuat saudara takut dan hidup tidak wajar. Kadang membuat kondisi kita tidak punya kekuatan. Kita merasa tidak mampu. Sehingga akhirnya kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita berjalan dengan apa yang kita inginkan sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Di sini kita sudah punya pola pikir yang salah. Ingat, Tuhan tidak mau kita hidup dengan keberadaan, kenyataan hidup kita. Tapi Tuhan ingin kita hidup dengan apa? Dengan janjinya Tuhan. Karena jika kita menyesuaikan diri dengan keadaan kita, kita hidup dengan pola diri kita sendiri tanpa tuntunan Tuhan. Saudara, akhirnya kita akan semakin mundur dan akhirnya kita menjadi orang yang terpuruk. Saudara, jangan sampai kekurangan hidup kita, kemiskinan kita, itu menjadi mindset pola pikir kita bahwa kita selamanya akan kekurangan. Jangan sampai keterbatasan kita membuat kita berpikir bahwa saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini terbatas. Jangan sampai kegagalanmu saat ini menjadi mindset pola pikir kita bahwa saya adalah orang gagal. Ingat, hari ini saudara boleh gagal, tapi masa depanmu kata Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kejatuhanmu hari ini bukan berarti engkau jatuh untuk selamanya. 7 kali orang benar jatuh, Tuhan sanggup mengangkatnya. Saudara, Tuhan itu kalau mengangkat seorang tidak melihat latar belakang seorang. Pada waktu Tuhan bertemu dengan Yakub di sungai Yabok, Tuhan tanya, siapa namamu? Tuhan tahu, Tuhan maha tahu, dia tahu nanti namanya Yakub. Tapi Tuhan mau lihat identitas dirinya. Siapa namamu? Yakub. Yakub ini saudara artinya penipu.
Orang yang penuh masalah. Kakaknya ditipu, mertuanya ditipu, bahkan kambing dombanya ditipu, saudara. Tapi waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus tidak melihat latar belakangnya. Saat itu juga Yesus bilang, engkau saat ini namamu Israel, artinya Pangeran Allah. Saudara, Tuhan itu tidak melihat latar belakang kita. Saat kita berjumpa dengan hadiratnya, saat kita berjumpa dengan Tuhan, saudara berubah. Saudara ke gereja itu baik. Tetapi itu bukan jaminan merubah diri saudara. Saudara dengan khotbah yang baik, itu bukan berarti saudara jaminan merubah diri saudara. Tetapi saat di dalam gereja, saudara bertemu dengan hadirat Tuhan, hidupmu pasti berubah. Saudara, Gideon ini bukan orang yang super. Banyak kelemahannya. Saudara, kita orang juga bukan orang super, kita orang biasa. Penuh keterbatasan, penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan mau pakai kita. Supaya apa, di antara kita tidak seorang pun yang dapat memegahkan diri. Saudara, perhatikan identitas dirimu dan pola hidup. Terobosan-terobosan di dalam hidupmu. Kemenangan-kemenangan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Itu ditentukan oleh terobosan pribadimu. Sebenarnya breakthrough itu tidak jauh dari identitas diri dan pola pikir saudara. Kalau pola pikir saudara ini benar, saya percaya kemenangan itu menjadi milik saudara. Saudara, mindset pola pikiran kita itu menjadi menentukan respon kita. Bagaimana respon kita menghadapi masalah. Saudara, oleh karena itu biarlah pikiran kita disetting oleh firman Allah. Diperbarui akal budimu. Saudara, saya sangat menghidupi apa yang saya katakan ini. Saya sangat menghidupi apa yang saya katakan ini. Karena 43 tahun yang lalu, ketika rumah tangga saya dalam kehancuran, perceraian di ambang pintu. Mindset saya, pikiran saya waktu lihat kenyataan, saya berkata, saya tidak mungkin bisa dipersatukan dengan suami saya. Dan bukan saya, semua orang banyak. Sudah percuma, nggak mungkin bisa dipersatukan. Tapi saudara, Tuhan menegur saya. Ubah mindsetmu. Saya tidak mau setting pikiran saya dengan dinamika kehidupan saya. Saya tidak mau setting pikiran saya dengan kehidupan kenyataan saya. Tapi saya mau setting pikiran saya dengan firman Tuhan. Yang berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara, kemudian setelah saya setting pikiran saya dengan firman Tuhan, saudara, breakthrough terjadi dalam kehidupan saya. Di mana kami dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan punya rencana di mana kami berdua dipakai untuk memulihkan rumah tangga yang berantakan. Saudara, pola pikiran saya tidak mau saya bentuk dengan apa yang saya alami. Tidak tergantung dengan perkataan orang. Orang mau ngomong apa masa bodoh. Tapi saya percaya apa kata Tuhan. Walaupun kenyataan saat itu jauh berbeda. Antara kenyataan dan firman Tuhan. Tapi saya tetap mau setting pikiran saya dengan firman Tuhan. Saudara, problem dan identitas pola pikir kita. Itu membuat orang tidak bisa breakthrough. Kalau kita punya problem dan identitas yang sama. Saudara, identitas diri kita tidak ditentukan oleh ketampanan kita. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh harta kita. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh standar dunia. Identitas diri kita tidak ditentukan oleh status sosial, jabatan, kedudukan, ya, dan apa semua yang saudara punya.
Semuanya itu tidak membuat saudara hebat. Tetapi identitas dirimu itu adalah siapa saudara di mata Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa hebat dengan apa yang saudara punya, berarti saudara ada masalah dalam identitas dirimu. Ada batinmu, ada sesuatu yang keropos. Saudara punya mindset salah. Kalau saudara merasa apa yang saudara punya itu membuat saudara hebat. Itu ada sesuatu yang keropos dalam batinmu. Dan kalau batinmu ini keropos, saudara, ada tekanan dari luar, kita nggak akan kuat. Kita nggak akan mampu bertahan. Kita akan jatuh. Saudara harus tahu siapa saudara di dalam Tuhan. Bagaimana kita membangun identitas yang benar, yaitu penyikapan oleh Roh Kudus. Saudara, siapa saudara di mata Tuhan? Saudara ini anak, bukan anak yatim, anak yang berhak memanggil dia Bapa, yang berhak menerima ahli waris dari Bapa. Saudara adalah orang yang diampuni. Saudara adalah orang yang dikasihi. Saudara dibenarkan. Lebih daripada menang. Saudara bukan pecundang. Saudara diterima, diperkenan Allah, diurapi oleh Tuhan, dipulihkan. Anak-anak Bapa, saudara. Saudara, kita punya Bapa yang kaya. Enggak akan Bapak kita tuh memberikan batu kalau kita minta roti. Saudara, kalau kita tahu identitas kita, maka hidup kita ini harus fokus kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa, kita menyembah. Bangun nisbah bagi Tuhan dalam hidupmu. Cari perkara di atas, jangan di bumi. Tuhan ingin kita straight ke atas. Saudara, kalau kita mau breakthrough, fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat keberadaan hidupmu. Saudara, Daud itu punya identitas yang kuat. Karena apa? Dia menyembah Tuhan. Dia kenal siapa Tuhannya. Sampai dia bilang, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menerima aku. Saudara, identitas yang benar ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kalau hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, gak mungkin saudara dipimpin oleh pikiranmu sendiri. Gak mungkin saudara dipimpin oleh masa lalumu. Maka saudara akan fokus kepada Tuhan, membangun mezbah, mencari perkara-perkara di atas. Itulah jati dirimu. Saudara, dalam Hakim 7, ketika Gideon dipenuhi Roh Kudus, dia membangun mezbah, identitasnya berubah. Dia membangun mezbah. Waktu dia tiupkan sangkakala, 32 orang ribu datang padanya. Dia enggak tahu dari mana orang semua ini. Tapi percaya dia adalah Tuhan yang punya rencana. Saudara tahu seorang bernama Nick Vujicic, seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Seorang yang banyak kelemahan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Saya pernah lihat bagaimana dia berjalan dengan dengkulnya. Tetapi dia memberi satu inspirasi, kekuatan kepada orang-orang yang punya tangan dan kaki, saudara. Kenapa? Dia hidup bukan dari perkataan orang. Orang berkata apa tentang dia. Tapi dia hidup dari perkataan Tuhan. Tuhan sediakan istri yang cantik. Tuhan berikan dia anak yang sempurna. Hidupnya menjadi inspirasi banyak orang. Menguatkan banyak orang. Walaupun keadaannya cacat. Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pernah harga dirimu dinilai dalam hartamu. Sadari harga dirimu ditentukan oleh Tuhan. Saudara, kita boleh ke gereja setiap minggu. Kalau
kita punya pola pikir mindset yang salah, maka kita akan senantiasa terbawa pada arus dunia, bukan arusnya Tuhan. Saudara, perbarui pola pikir kita, setting dengan firman Allah. Selama proses berpikir kita tidak benar, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita akan mempunyai masalah di dalam identitas dirimu. Karena itu yang membentuk engkau. Selama identitas kita benar, maka ada sesuatu yang menekan hidup kita. Kita nggak akan hancur. Karena kita tahu kita punya kekuatan bertahan di dalam Tuhan. Saudara, pola pikir kita itu mengendalikan hidup kita. Yang saudara perlukan bukanlah khotbah yang baik. Yang saudara butuhkan bukan pengurapan tumpang tangan saudara. Tetapi yang saudara butuhkan, change your mind. Ubah pola pikir saudara. Saudara, Bartimius itu orang enggak punya mata bisa melihat. Tapi dia dengar. Ada nama Yesus yang sanggup merubahkan segala sesuatu. Dia datang pada Yesus. Dia tidak minta uang receh sebagai pengemis. Tetapi dia mengatakan, apa yang kau minta supaya aku bisa melihat. Saudara, terkadang cara pandang hidup kita akan membentuk pola pikir kita yang sudah terbentuk dari tahun ke tahun. Sejak kecil kita menjalani pola hidup seperti itu. Makanya ada orang yang meresponi masalah itu stres, depresi, sedih, menangis, putus asa, nggak pikir panjang. Karena mengalami pola hidup yang sudah bertahun-tahun dibentuk di dalam pikirannya. Terobosan tidak akan bisa dialami dengan pola pikir secara demikian. Cara pandang kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Saudara boleh dengar khotbah, silakan. Saudara boleh didoakan, silakan. Saudara boleh ke gereja, doa malam, doa pagi, silakan. Tapi selama pola pikiran kita tidak sama dengan firman Tuhan, kita tidak akan bakal mengalami terobosan di dalam hidup kita. Seringkali kehidupan kita ditentukan oleh realitas. Tetapi saudara, jangan sampai realitas kita mengubah pikiran kita. Saudara, kita lihat Ayub diizinkan mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya. Tapi Ayub tahu dia mengenal Tuhan. Dia punya pola pikir, dia mengenal Tuhan. Tapi istrinya, pola pikirnya berbeda. Gila kamu, masih mau kamu menyembah Tuhan. Tuhan sudah buat kamu seperti gini. Saudara, oleh karena itu dunia dan setan ini selalu ingin merusak pola pikir kita. Di dalam era digital ini banyak opini, masukan-masukan. Yang kadang-kadang kalau kita hidup tidak ada filternya, saudara, kita akan termakan dengan pola pikir kita yang dibelokkan. Saudara, pikiran kita ini bisa mengendalikan aspek kehidupan kita. Karena itu saudara terlalu berisiko kalau kita menjalani dengan mindset yang salah. Apalagi perjalanan hidup kita, saudara yang masih muda-muda ini, perjalanan hidupnya masih panjang. Selaraskan hidup kita dengan Tuhan, maka hidup Anda akan mengalami breakthrough all the way. Amin. Saudara, pikiran saudara itu akan bisa mempengaruhi emosi. Kalau kita, mindset kita terus tidak pernah berubah, emosi kita nggak pernah berubah. Orang yang dulunya emosional, itu akan tetap emosional karena tidak pernah berubah. Dari kecil dibawa pola pikir itu, emosional. Akhirnya sampai besar, sampai tua, tetap emosional. Karena tidak pernah berubah. Saudara, pikiran kita ini bisa mengendalikan pertimbangan kita.
Saul, coba dia membakar korban, bakaran yang bukan tugasnya. Kenapa? Karena dia pakai pertimbangan pikiran yang salah. Saudara, kita lihat bagaimana Daud pernah dikejar-kejar oleh Saul. Sampai satu kata, tidak mungkin Daud itu terkena meskipun mau dibunuh. Tapi satu kali Daud punya pikiran. Dia lari, saudara, ke kota Siklak, kabur. Dan akhirnya dia habis di kota itu. Saudara, kita semua akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan kita nggak bisa apa-apa, ya terus nggak bisa apa-apa. Kalau pikiran kita nih ruwet, ya terus ruwet terus, saudara. Kalau kita nggak mampu, kita bilang kita nih takut, ya takut terus. Ada orang yang hidupnya masa kecilnya tuh dari keluarga miskin. Setelah dia dewasa, dia bekerja, dia sukses. Tapi ketakutan masa kecil di dalam kekurangan itu menjadi mindset pikirannya. Sehingga walaupun dia kaya, dia takut miskin, dia menjadi orang apa? Medit, saudara. Saudara, kalau kita pikirkan yang ruwet itu terjadi. Pikirkan yang mulia, yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Orang lumpuh 38 tahun. Saudara, dia punya pikiran. Setiap kali aku mau ada goncangan air, aku mau masuk, orang lain sudah mendahuluiku. Sehingga aku tidak pernah sembuh. Tidak pernah sembuh, 38 tahun terikat lumpuh. Tapi waktu Yesus datang berjumpa dengan dia, dirubah mindsetnya. Angkat tilammu, berjalanlah. Maka mujizat terjadi. Saudara, kalau kita mau membentuk satu pola pikir yang baik, simpan itu memori yang baik dalam hidupmu. Jangan sembarangan menyimpan memori. Memori yang jahat, memori yang tidak baik, kebaskanlah itu. Simpan yang baik. Saudara, kenapa? Kita lihat Daud waktu dia menghadapi Goliat. Dia simpan memori yang baik. Kalau dulu Tuhan menolong aku dari cakar singa dan beruang, sehari ini juga Tuhan akan menolong aku menghadapi orang Filistin. Itu memori yang baik itu simpan, saudara. Sehingga menjadi menara iman di dalam hidup saudara. Saudara, Abraham sampai tua gak punya anak. Karena dia punya pikiran apa? Aku sudah tua, istriku mandul. Itu mindset pikirannya. Tapi Tuhan rubah. Ayo sini Abraham, keluar dari kemahmu. Jangan di dalam kemah, pikiran harus dirubah, mindsetmu dirubah. Itu bintang di langit. Itu iman yang menghitung anak-anakmu akan sedemikian banyaknya. Dirubah mindsetnya. Saudara, kalau kita dirubah mindsetnya sesuai perkataan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan dan breakthrough. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, akhirnya jangan sampai pikiran kita salah, pola pikir salah, sehingga kita kehilangan harta yang terindah, yaitu His presence, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini harta yang terindah, saudara. Salomo tuh orang yang sangat sukses, orang yang sangat berhikmat, orang yang sangat hebat, pintar sedunia, paling kaya. Tapi dia kehilangan yang lebih berharga, yaitu hadirat Tuhan. Alkitab berkata, apa gunanya kamu mempunyai seluruh isi dunia, tapi kamu kehilangan sesuatu harta yang berharga. Saudara, untuk menjadi the man of value, orang yang punya harga diri, saudara, tidak mudah. Ada harta hadirat Tuhan di dalam hidupnya yang terbesar dalam kitab hidup kita. Saudara, apa bedanya Daud dan Saul? Dua-dua ini diurapi oleh pendeta yang sama, pendeta Samuel, saudara. Saul ini melihat posisi itu sebagai harta yang terindah.
Sehingga dia kejar posisi dia sebagai raja. Kalau rasanya posisinya goncang, dibunuh orangnya itu. Termasuk Daud yang mau dibunuh. Saudara, sehingga Saul tidak mau kehilangan posisi itu karena itu harta yang terindah baginya. Tetapi beda dengan Daud. Daud itu rela kehilangan kerajaannya. Waktu Absalom masuk ke kota, memang dia bikin salah dan dia menerima kerajaannya itu hilang. Dia tidak anggap sesuatu kerajaan harta yang dia miliki. Tetapi satu hal dia berkata, jangan pernah ambil hadirat Tuhan di dalam hidupku. Itu bedanya Saul dengan Daud. Saudara, kalau kita ke gereja, kita bertemu dengan hadirat Tuhan. Maka saya percaya semuanya itu akan berubah. Saudara, pengurapan Tuhan turun atas kita. Bukan ditandai dengan saudara menangis. Bukan ditandai dengan saudara mengangkat tangan. Bukan ditandai dengan saudara jatuh tergulung-gulung. Tetapi kalau pengurapan Tuhan atas hidupmu ditandai dengan perubahan di dalam hidupmu. Ketika engkau melihat Tuhan hadir, Tuhan tidak pernah hadir dengan tangan yang kosong. Saudara, ketika Tuhan hadir, dia merubah yang pahit menjadi manis. Tuhan akan merubah padang gurun menjadi mata air. Yang mandul menjadi berbuah. Tuhan membuat semuanya berbeda. Kalau malam hari ini saudara bertemu dengan hadirat Tuhan, saya percaya perubahan yang besar, breakthrough terjadi di dalam hidup saudara. Saudara, ketika wujud kehadiran ada di dalam hidup saudara, saudara tidak pernah menjadi orang biasa. Kalau hadirat Tuhan datang di dalam hidup saudara, saudara pasti menjadi orang yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat saudara. Dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan. Dibawa dari satu kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan tidak pernah membawa saudara tetap menjadi ekor. Tetapi diangkat menjadi kepala. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, bagaimana saudara melihat His presence, harta itu? Saudara, apakah sekedar waktu di kebaktian terus pulang hilang begitu saja? Tapi biarlah saudara melihat harta terindah ada di dalam hatimu. Saudara, ketika Daud sebagai seorang pengembala kambing domba, ya, dengan Saul memiliki satu kompi tentaranya. Satu hal yang Saul tidak punya, yaitu hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita enggak punya hadirat Tuhan, maka kita tidak punya apa-apa. Musa berkata, kalau hadiratmu tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi. Saudara, di tengah-tengah keadaan kita, kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita bukan ketemu dengan peraturan. Kita bukan ketemu dengan doktrin. Tapi kita bertemu dengan satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bagaimana jika hubungan kita terlepas dengan Bapa di surga? Kita enggak merasakan hadirat Tuhan lagi. Apa yang akan terjadi? Saudara, kita lihat contohnya anak yang bungsu. Satu kali anak bungsu ini meninggalkan rumah bapaknya. Dia kehilangan hadirat bapaknya. Saudara, hubungan anak bungsu ini dengan bapaknya terputus pada waktu itu. Karena dia tinggalkan bapaknya. Saudara, karena dia menganggap uang itu adalah lebih berharga. Dan saudara, dosa mulai turun di atas anak bungsu ini. Dosa itu saudara menurunkan nilai hidup saudara.
Saudara, anak bungsu ini asalnya dari anak bapa. Turun nilainya menjadi orang upahan. Kalau dia dulu kaya, sekarang dia makan ampasnya babi. Dia menjadi orang yang miskin. Hati-hati saudara, dosa itu akan mengambil apa saja yang bisa diambil dari dalam hidupmu. Saudara, masalah anak bungsu ini bukan pertobatan saja yang perlu diampuni. Bukan cuma pelanggaran. Tapi masalahnya anak bungsu ini mengalami kerusakan di dalam identitas dirinya. Dia kehilangan identitas dirinya karena dosa membuat nilainya turun dari seorang anak menjadi upahan. Tapi bapaknya bilang, lekas bawa jubah yang terbaik. Di mana artinya bapak ingin mengembalikan martabat nilainya, identitas sebagai anak itu kembali. Diberikan cincin sebagai otoritas, sepatu sebagai anak. Jubah yang kotor, jubah yang najis, bapak mengampuni, dilepaskan, diganti yang baru. Saudara dan saya tidak hanya diampuni, tapi kita semua adalah ciptaan baru. Kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Saudara, kita diberi jubah yang baru dan itu titik masuk kita di dalam hadirat Tuhan. Kita diberi sepatu yang baru, saudara, supaya kita mampu, walau kita berjalan di lembah yang kelam, ada di tongkat dan gada penyertaan Tuhan, kita mampu dengan sepatu yang Tuhan berikan. Banyak orang bertobat tapi masih mau jadi orang upahan. Statusnya bukan anak yang berhak menerima ahli waris itu. Saudara, mungkin saat ini saudara masih bergumul dengan identitas diri saudara. Jangan pernah membuat nilai saudara dari anak menjadi orang upahan. Yang membuat kita enggak punya otoritas. Saudara, kita perlu diperbarui. Jangan puas kita menjadi orang biasa. Orang biasa enggak punya mimpi yang besar. Orang biasa tidak berjalan bersama Tuhan. Tapi bangun hidupmu. Bangun pola pikirmu. Bangun mindsetmu. Untuk kita hidup mempunyai value. Yaitu mempunyai harta yang indah di dalam Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, sekian ratus kali Tuhan berkata, jangan takut. Bukan karena kita hebat, tapi karena ada Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita.